di program sekolah penggerak ini sebetulnya bisa mengadakan secara mandiri gitu ya, dan bisa mengundang para narasumber seperti itu. Kebutuhan ilmu sekarang itu harus mencari sendiri. Dengan saya lakukan ini, mungkin bisa saya akan memperbaikinya besok. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You would never see me coming. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit, I don't play no. Belum ada apa-apa rasanya yang bisa saya laksanakan, sehingga saya harus coba. Dengan saya lakukan ini, mungkin bisa saya akan memperbaikinya besok di semester yang berikutnya. Itu yang ada dalam pikiran dia, bukan yang ingin memamerkan apa-apa yang ada yang terlalu baik. Tapi mudah-mudahan itu adalah hanya karya anak-anak kami yang sudah punya tema, sudah punya tujuan tertentu di kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang kami hormati tuan rumah ini, Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Montong Betok. Bagaimanapun juga hebatnya Bapak dan Ibu guru kemudian untuk membangun semangat jiwa dan anak-anak kita. Dia berprestasi mungkin di masa pelajaran, betul. Dia berprestasi di seluruh bidang yang diajarkan di sekolah, iya. Tetapi yang paling penting kemudian menurut saya sebilang waktu itu adalah bagaimana kemudian kita bisa membentuk karakter mereka. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada seluruh Bapak dan Ibu yang tergabung dalam PSP Angkatan Kedua. Mudah-mudahan doa kami ada pejabat dari BPMP ini kemudian ada hal-hal yang baik nanti untuk dilakukan. Hal-hal yang masih kurang ada beliau-beliau tempat kita bertanya. Termasuk Pak Doktor juga selaku psikolog kita, ini sangat penting Bapak, karena kalau kita lihat di media-media elektronik maupun media tulis, bagaimana kemudian di sekolah-sekolah terjadi perundungan dan lain sebagainya. Maka ketika itu terjadi, anak-anak kita ini perlu pendampingan. Tidak hanya pendampingan dari orang tua, tapi jauh lebih penting juga pendampingan dari Bapak dan Ibu guru yang setiap hari bersama, bertemu dengan mereka, berinteraksi, berkomunikasi, berbicara dan lain sebagainya. Semuanya terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada acara gelar karya SDN 3 Montong Betok pada hari ini. Maka atas izin Bapak dan Ibu sekalian, dengan sama-sama kita mengucap basmalah atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur pada hari ini, hari Rabu 19 Juli tahun 2024, gelar karya SDN 3 Montong Betok secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ditopik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 3 Montong Betok yang alhamdulillah insya Allah dapat berjalan dengan lancar menuju perbaikan pelayanan mutu pendidikan kepada putra dan putri kita. SDN 3 Montong Betok telah menjalin nota kerjasama dengan komunitas parenting Lombok dan Himpunan Psikologi Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2019, masa COVID dulu. Kami didampingi dalam psikologi sosial dalam belajar jarak jauh.
Dan alhamdulillah sampai saat ini kerjasama masih terjalin dengan sangat baik. Dan salah satu pelayanan yang diberikan oleh komunitas Parenting Lombok pada hari ini adalah adanya diskusi dan konsultasi dengan tim dari psikolog dan Parenting Lombok. Pak Kadin, saya terkejut Pak, diberitahu oleh Bapak Ibu guru saya tentang foto siswa saya, di mana foto itu ada salah seorang siswa dengan grupnya menenggak minuman keras Pak. Tangan kanannya memegang botol, tangan kirinya memegang rokok. Kaget saya Pak di sekolah, kaget, sangat luar biasa kaget. Jadi yang saya ingin tanyakan, saya analisa betul kenapa itu terjadi. Ada dua yang saya simpulkan, karena faktor lingkungan dan faktor pergaulan. Itu yang bisa saya simpulkan. Karena saya tahu betul situasi dan kondisi lingkungan sekolah saya memang identik ya dengan apa yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah sekarang pertanyaan saya, sebesar apa atau sejauh mana faktor lingkungan dan pergaulan mempengaruhi tingkah laku sikap siswa Pak? Tadi kan sudah menandakan MOU dengan parenting. Ya, bagaimana alur saya sangat tertarik karena banyaknya permasalahan yang ada di semua sekolah ya, bukan di sekolah PSP saja, di semua sekolah, sebagian besar di sekolah Lombok Timur itu mengalami seperti itu. Cuma sekarang dulu saya dengar ini pentingnya psikolog ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan cuma yang saya tanyakan adalah alur-alur kayak istilahnya itu apa seperti pusda gitu kan. Kalian sekarang anak-anak kita ini secara keseluruhan HP. Jadi di mana-mana HP. Kadang-kadang saudara anak saya main HP sembunyi-sembunyi dia Pak. Itu yang pertama. Bagaimana caranya kita supaya anak kita mungkin dari di luar di samping orang tua yang mendidik sama itu yang kita ini kita inginkan. Terus yang kedua Pak, masalah kenakalan anak. Kenakalan anak kadang-kadang, contoh saja anak saya misalnya memang beda mungkin kurikulum lama dengan yang sekarang mungkin beda. Jadi anak-anak kalau kita dulu belajar itu Pak sampai ngerendam kaki Pak, ngerendam kaki supaya tidak ngantuk. Saya ingin tahu bagaimana sih pembelajarannya anak-anak yang sekarang itu, karena buku juga jarang kami temukan, buku-bukunya yang kita kebetulan jarang ada tulisan-tulisan. Nanti kalau ulangan silakan HP. Nah mohon mungkin pencerahan bagaimana cara kita supaya kami HP dan sedangkan. Bukunya bersih Bu ya, nggak ada catatan ya? Ya ada Pak, banyak kayak kita dulu kan lain Pak ya. Nggak pernah rendam kaki? Anak-anak sekarang nggak pernah rendam kaki? Karena udah bersih. Jadi anak-anak sekarang kelihatannya santai Pak, santai Pak. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keponakan Bu Rena yang cantik. Bagaimana sih pola pembelajaran anak sekarang berbeda? Kalau Ibu Rena dulu sampai rendam kakinya belajar gitu. Kalau sekarang kita seperti itu bullying namanya Bu. Oke, yang mungkin saya berikan pertanyaan hanya satu tadi itu. Nanti kan dirangkum dijawab. Pertanyaan terkait budaya. Silakan Pak Kabid Budaya. Berdasarkan pengalaman saja sebenarnya ya. Karena pengalaman itu sama juga dengan budaya lahir, akibat kemudian kebiasaan. Budaya kita hari ini, kita duduk bersama di tempat ini, bermusyawarah, bermufakat, berdialog. Ini adalah budaya baik. Tetapi apakah ada yang menjamin 5 atau 6 tahun yang akan datang kita masih duduk seperti ini? Atau kita hanya menggunakan media komunikasi seperti HP dan lain sebagainya untuk kita berinteraksi, berdialog dan lain sebagainya? Itu kan masih pertanyaan besar kita. Oleh karena itu saya ingin ke Bapak Sayudi dulu berikan apresiasi karena Bapak Kepala Sekolah. Kalau di SDN 4 Sakra itu bukan di Teliah ya? Di Teliah ya? Alhamdulillah karena saya pernah bertugas di Kecamatan Sakra selama 2 tahun kan. Jadi merubah perilaku itu benar sulit. Bahkan saya pernah bertanya pada guru psikologi, seorang profesor doktor, mohon izin Bapak Doktor. Saya bertanya,
Tetapi justru beliau yang bertanya balik kepada saya. Saya ditanya pengalaman saya selama menjadi aparatur. Saya sampaikan, saya pernah menjadi ABC dan lain sebagainya. Kira-kira saya pernah bertugas di 19 dinas dan instansi pada waktu itu, ya, di Jakarta saya ditanya. Lalu beliau balik bertanya kepada saya, sebelum saya jawab Kak Salma ya, apa hal yang paling sulit yang saudara temukan di tengah-tengah masyarakat, pertanyaannya, sehingga padat, pendek dan jelas. Saya jawab juga dengan pendek, hal yang paling sulit itu adalah merubah karakter alias sikap dan perilaku masyarakat. Lalu saya tanya balik, kalau begitu Pak, jawaban saya yang paling sulit adalah merubah sikap dan perilaku masyarakat. Untuk memberikan konseling juga, konseling penggunaan gadget, jadi konseling gadget gitu ya. Ini adalah kali yang keberapa kita datang untuk memberikan pendampingan psikologis, menghadirkan konselor-konselor yang terlatih. Kebetulan saya juga bersamai teman-teman konselor di komunitas parenting Lombok ini, standar proses konselingnya akan nanti kemudian bisa didistribusikan pada masyarakat. Hari ini insya Allah ada sekitar 30-an orang tua, wali murid dan santri juga, siswa maksud saya, yang akan kemudian mengikuti proses konseling di tengah-tengah kegiatan kita ini bersama dengan konselor Karen Lombok. Pendampingan untuk bagaimana menangani anak-anak kita, karena mungkin kalau secara per sekolah kami mendatangkan bapak-bapak dari parenting ini akan banyak kesulitan, karena kasus juga hampir sama. Saya 2 minggu yang lalu dapat video dari anak-anak bahwa murid saya, laki perempuan di lantai 2 masjid, bapak, merokok sambil di video, ada yang tukang video. Anak kelas 1 bapak, 1, 2, pilitan rokok, mungkin dapat dari orang tua, saya tidak ngerti, dan saya sudah memanggil bapak dan ibu wali murid, dan hampir semua yang berkasus adalah anak titipan dalam tanda kutip. Dan ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu, karena dari kegiatan gelar karya ini kita bisa mendapatkan berbagai praktek baik yang nanti mungkin dari setiap sekolah penggerak ini ada yang disampaikan dari sisi baiknya, dan ini kita bisa saling belajar. Dan di sini ini merupakan komunitas belajar di antara sekolah penggerak, gitu ya. Dan nanti Bapak dan Ibu tentu saja tidak hanya dari sekolah penggerak. Nah, karakter ini menjadi penting, makanya diukur Bapak dan Ibu di rapor pendidikan Bapak dan Ibu, di rapor sekolah Bapak dan Ibu. Dan ini luar biasa sekali di gelar karya yang kedua ini sudah bisa menggandeng asosiasi profesi psikologi dan juga komunitas parenting ya di Lombok Timur itu, gitu. Dan ini luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya langsung dari psikolognya atau secara pelatihan langsung dari BPMP atau BGP, nah itu kan akan lebih mendalam lagi, seperti itu. Nah, di kementerian sendiri ada banyak program selain di PMN juga melalui kegiatan bintek-bintek yang masih sifatnya online. Tapi kalau misalnya yang anti luring tetap buka. Nah, kebetulan kami sebetulnya bersama dengan timnya BPMP dari NTB ini, mungkin nanti saya akan sampaikan apakah memungkinkan ada program yang secara luring untuk program sekolah penggerak, gitu ya. Tapi kalau di program sekolah penggerak ini sebetulnya bisa mengadakan secara mandiri, gitu ya, dan bisa mengundang para narasumber. Tapi kalau misalnya yang diundang nanti melalui BPMP di NTB ini, nanti saya akan sampaikan. Kebetulan saya ini dari BPMP Provinsi Jawa Barat yang datang ke sini, dan kemarin bertemu dengan Pak Kepalanya, dan kita ingin juga mendapatkan praktek baik kepada Ibu dari NTB ini ya. Dan saya lihat luar biasa sekali Bapak Ibu sudah melaksanakan gelar karya ini. Dengan beberapa program yang akan kami laksanakan. Program yang akan kami laksanakan diantaranya adalah workshop. Nanti Bapak yang akan langsung bercerita bahwa kami sudah koordinasi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saja untuk kita semuanya. Saya
warahmatullahi Bapak Heri Suprati, Kepala Sekolah SD Angkatan 3 Sumbawa Barat, kami selamat kalau tidak belajar atau belajar di PGB itu ramah katanya. Kalau dari untuk di sekolah itu katanya ramah, apalagi untuk sertifikatnya yang tanda tangan Pak Balik itu yang nanti-nantikan. Itu yang saya bisa memberikan motivasi pada Bapak sekalian. Yang saya untuk kompetensi saat ini memang tanpa bergerak dalam dirinya sebenarnya mohon maaf ya, jadi kebutuhan ilmu sekarang itu harus mencari sendiri, baik di PNM atau kita kalau belum yakin, belum puas, kita bisa ketemu di kegiatan dua. Dan hari ini kami akan kegiatan dua ya, di Hotel Gondel Philip untuk akrab sama IKM. Ini kami mengundang dari satu itu 220-an lebih itu. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, paslon dan pengawas. Dan yang sudah kami lakukan juga peningkatan kompetensi terkait dengan pengawas dulu. Itu sudah ada. Nanti Bapak Ibu paslon ini levelnya kan kalau nanti sudah menjadi bekerja 3 tahun kan mendapatkan rekomendasi. Nah, insya Allah bisa terjaga. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat untuk meningkatkan kompetensi, selamat datang di PGB, dan kami pun hadir di satuan-satuan setiap hari Sabtu Minggu ya.